Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Per11. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Buy More Pay Less. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Margar Buarsi Tompul dengan NIM 12S24006. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil startup besutan Ucok dan Butet. Untuk lanjutannya, kami akan membacakan soalnya. Melihat startup besutan yang semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butut berkunjung ke sebuah toko book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku, baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butut berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butut baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pesanan sebagai berikut. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. 1. Istilah pembelian 5 eksemplar diberikan potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberikan potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak terjadinya setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Baik, dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition Dynamic Removal DIDR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DIDR ini, misalkan seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buku yang berbeda. Sebagai contoh, ISBN yang pertama yaitu 979 yang diakhiri dengan 61 dan 978 yang akhirnya adalah 80. Dengan harga yang juga berbeda yaitu 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah dan untuk buku yang pertama dan 3 buah untuk buku yang kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah dengan 14,15 dikali 3 yang hasilnya adalah 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku yang pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku yang kedua. Nah, dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 karena jumlah buku dari eksemplar yang pertama kita kurangkan dengan 1 dengan jenis eksemplar yang pertama juga, makanya menghasilkan 0. Kemudian kita tambah lagi dengan 14,15 dikali 7, di mana untuk yang pertama kali kita membeli 3 buku untuk jenis eksemplar yang kedua, ditambah lagi dengan 4 untuk jenis eksemplar buku kedua. Jadi kita memiliki 7 yang menghasilkan 14,15 dikali 7, 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar, dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2%. Di mana 2% kita dapat dari eksemplar kita terdapat 7. Nah,
Di sini minimumnya pembelian minimal 5 eksemplar. Jadi, kita memenuhi syarat potongan untuk 2%. Nah, di sini akan menghasilkan 97,07. Untuk array for dynamic addition dynamic removal, pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butut berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan dalam DADM. Butut kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksikan solusi. Menurut Butut, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas yang berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku ataupun price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari 3 array akan membentuk suatu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks untuk buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk suatu solusi utuh. Di sini, kita memiliki indeks array ISBN, array price, dan array quantity yang sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, kemudian limitation. Yang pertama, buku diidentifikasikan dengan International Standard Book Number ataupun ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing, dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak adalah 3 dengan ISBN yang berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price, per eksemplar, dan quantity dari eksemplar tersebut. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity harus ditulis dalam nilai negatif. Untuk aplikasi membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti, perintah berhenti di sini ditandai dengan triple dash pada saat membaca buku masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi yang di sini kita sebut dengan to-fixed. Kemudian untuk contoh yang pertama, kita input ISBN yang pertama yaitu 97987048361, kemudian kita input nilai buku eksemplar yang pertama, kita input jumlah ataupun quantity eksemplar yang pertama. Kemudian kita input ISBN untuk eksemplar yang kedua, jenis buku yang kedua. Kemudian nilai untuk jenis eksemplar yang kedua, harganya. Kemudian quantity ataupun jumlah eksemplar yang kedua. Di sini kita input lagi ISBN untuk buku yang pertama tersebut. Selanjutnya kita input lagi harga dari buku eksemplar yang pertama. Di sini karena di soal tadi diinstruksikan dikurangi 1 ataupun diambil 1, maka di sini quantity-nya kita buat minus 1. Kemudian kita input lagi ISBN jenis buku yang kedua dengan nilai 14,15. Di sini quantity-nya kita tambahi 4. Dari yang awalnya 3 menjadi 4 sesuai dengan instruksi soal kita. Lanjut lagi, kita masukkan triple dash untuk menghentikan program kita. Lanjut, outputnya akan menghasilkan 97,07. Untuk contoh yang kedua, begitu juga sama dengan contoh yang pertama, kita input jenis buku eksemplar pertama, kedua, kemudian balik ke pertama lagi, dan juga begitu selanjutnya, sehingga menghasilkan 771,52. Nah, selanjutnya, di sini kami sudah membuat suatu program dalam bentuk logaritma. Kami akan menjelaskan beberapa hasil dari yang kami bahas. Yang pertama, di sini kami akan mendeklar suatu array ISBN dengan indeks 3. Kami menggunakan tipe data string, di mana kami mengisi indeks 3 karena terdapat 3 jenis eksemplar yang berbeda. Kemudian kami declare lagi i
yang kami gunakan untuk program selanjutnya. Kemudian kami declare lagi dengan tipe real, yaitu array price dengan indeks 3, di mana jumlah dari jenis harga kami berjumlah 3, ataupun jenis dari harga kami memiliki 3 jenis. Kemudian i-nya di sini kita memiliki loopingan dengan tipe for, di mana i sama dengan 0 sampai ke 2, yang artinya 0 itu adalah 1, 1 itu adalah 2, dan 2 itu adalah 3. Jadi, di assign ini, array price ini berindeks i, di mana i memiliki ataupun mengandung 3 jenis, yang awalnya bernilai 0 sama dengan 0. Jadi, kami declare lagi integer array quantity ataupun jumlah dari example kita yang berjumlah 3, berindeks 3. Di sini kita loopingkan lagi dengan tipe for. Array quantity kita berindeks i, di mana i tadi mengandung 3 dengan jumlah awalnya sama dengan 0. Kemudian kita declare lagi array sama dengan array exemplar price yang memiliki 3 indeks juga. Kemudian kita loopingkan lagi dengan tipe for, di mana kita assign array exemplar price kita sama dengan 0, karena exemplar kita mula-mula adalah 0. Kemudian kita declare total harganya, kita declare total harga sama dengan 0, karena harga dari semua exemplar kita ataupun buku kita pada awalnya adalah 0. Kemudian integer ataupun jumlah buku yang pertama, exemplar yang pertama, jumlah dari exemplar kedua, dan exemplar yang ketiga, dan B. Kemudian jumlah dari buku yang pertama pada awalnya adalah 0, yang kedua juga 0, dan yang ketiga juga 0. Kemudian kita declare integer array quantity yang mengandung 3 indeks. Kemudian kita loopingkan lagi dengan tipe for, di mana quantity indeks i ataupun 3 sama dengan 0. Kemudian B kita assign sama dengan 0. Kemudian kita declare lagi dengan tipe string, buku yang pertama, buku yang kedua, dan buku yang ketiga. Kita buat buku yang pertama sama dengan buku, ataupun buku yang pertama sama dengan 0, buku kedua sama dengan 0, dan buku ketiga sama dengan 0. Jadi kita akan masuk ke percabangan kembali yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini kami menggunakan variabel while, di mana jika b itu lebih kecil dari 3, maka dia akan true, akan lanjut ke sini, dan jika false dia akan ke bawah. Nah, di sini b itu dimulai dari 0, maka b-nya itu otomatis lebih kecil daripada 3. Nah, setelah maka itu true, setelah itu maka dia akan menginput ISBN kita. ISBN dengan indeks B, yang dimana indeks B itu adalah 0. Berarti ISBN yang pertama itu yang ke 0 yang pertama, kita masukkan ISBN-nya, lalu di if-kan jika ISBN yang kita masukkan itu bukan triple dashes, maka dia akan true, tapi jika triple dashes maka dia akan ke false atau langsung lanjut ke sini. Nah, jika kita tidak menginputnya triple dashes, maka dia akan ke sini, lalu ISBN B-nya itu yang berarti yang pertama adalah 0, maka 0 sama dengan ISBN 0, dan itu benar, maka dia akan lanjut ke sini, di mana buku 0 sama dengan 0 kan. Jadi ISBN B, indeks B yaitu 0, maka B sama dengan 0, lalu kita menginput harganya, harga dari buku tersebut, kemudian kita input exemplarnya. Kemudian di sini ada exemplar 0 atau exemplar 1 sama dengan exemplar 1 ditambah exemplar yang ada pada indeksnya tadi yang di sini. Maka jika itu 1, jika kita di sini menginput exemplarnya 1 atau 2 atau 3, maka di sini adalah 2. Maka quantity 0 sama dengan 0 tambah 1. Karena di sini quantity-nya itu dimulai dari 0 semua. Dari quantity 0, 1, dan 2, atau quantity 1, 2, dan 3. Lalu kemudian jika dia sudah sampai sini, maka yang pertama buku yang pertama itu berarti 0 sama dengan 0 tambah 1, maka dia masih lebih kecil daripada 3. Maka dia akan lanjut lagi. Kemudian di sini kita input lagi ISBN-nya. Kita ke indeks B yang kedua, yaitu indeks B yang indeks B1, maka itu bukan triple dashes, maka true. Maka di sini akan dibandingkan apakah ISBN indeks B atau indeks 1 ini sama dengan 0.
Nah, itu kan tidak, maka dia false, maka dia lanjut ke sini. Maka buku 1 sama dengan ARR ISBN indeks B, di mana ISBN-nya tadi 1. Maka di sini ISBN B sama dengan ISBN 1. Maka itu benar. 1 sama dengan 1, maka itu true. Berarti bukunya sini adalah buku yang kedua. Maka kita input juga harganya, lalu eksemplarnya, lalu kita jumlahkan lagi seperti yang tadi, di mana eksemplar 1 sama dengan eksemplar 1 ditambah eksemplar dari si B tadi. Kan eksemplar satunya tadi itu kan sama dengan 0 di awal tadi, yang di sini kan sama dengan 0, maka 0 ditambah eksemplar yang kita masukkan di sini, misalnya 1, 2, atau 3, maka dia akan jumlahnya segitu. Lalu di sini kan ini bukunya buku yang kedua, maka 1 sama dengan 1 tambah 1 buku kedua, maka dia akan lanjut ke sini, kemudian dia akan langsung ke while-nya lagi, apakah itu masih lebih kecil dari 3 atau sudah lebih besar dari 3, dari 3 atau sama dengan, agak sama dengan ya. Jadi di sini karena dia masih 2 lebih kecil dari 3, maka ini lanjut lagi. Dan jika kita ingin menginputnya lagi, maka bisa saja, atau kita ingin mengakhiri programnya, maka kita tinggal menginput ISBN-nya triple dashes. Nah, jika kita ingin menginputnya yang buku yang 3, karena maksimalnya adalah 3, maka dia akan nanti kita input sini, lalu dia pasti indeks yang ketiga, indeks yang kedua, atau yang ketiga. Nah, berarti RBL ISBN indeks 2, apakah itu sama dengan yang pertama? Jika tidak, maka dia lanjut ke sini. Apakah yang kedua itu sama dengan yang pertama? Jika tidak, maka dia lanjut ke sini. Maka di sini buku 2 sama dengan ISBN indeks B. Berarti ISBN indeks 2 sama dengan indeks B, atau indeks B-nya adalah 2, sama dengan 2, maka itu true. Maka B sama dengan 2, lalu kita input harganya lagi, kemudian kita input eksemplarnya lagi, kemudian di sini sama seperti yang di sini, eksemplar 2 sama dengan eksemplar 2 ditambah eksemplar yang kita input. Jadi di sini eksemplar 2-nya kan sama seperti yang sebelumnya, yaitu 0 semua, dimulai dari 0, tidak ada. Maka itulah nanti jumlah eksemplar kita yang kita input. Kemudian di sini adalah B, di mana B-nya adalah 2, maka 2 ditambah 1, 3. Jumlah bukunya maka sudah 3. Maka jika dia sudah 3, maka dia akan di while-kan lagi. Apakah itu sudah 3, apakah 3 lebih kecil dari 3? Karena 3 tidak lebih kecil dari 3, maka dia false. Maka dia akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu penghitungan kuantitinya. Apakah dia itu lebih, makanya minimalnya 5, minimal 10, atau minimal 20. Nah, karena kita sudah menginput itu, baru kita akan bandingkan dari buku yang pertama sekali. Jadi dari buku yang pertama tadi. Nah, di buku pertama akan dibandingkan eksemplarnya, apakah dia itu minimal 5 atau minimal 10 atau minimal 20. Jika minimal 5, maka dia true ke sini. Maka jika dia 10 ke sini, maka jika dia bukan 10, maka dia ke false, maka dia ke 20. Nah, baru setelah yang pertama sudah selesai, maka kita lanjut ke eksemplar yang kedua. Apakah eksemplar yang kedua itu lebih minimalnya itu ada lebih dari 20 atau 20, atau jika tidak, maka dia false, maka dia akan diperiksa lagi apakah dia 10 atau lebih dari 10. Jika tidak, maka dibandingkan sini ataukah dia minimal 5 atau lebih dari 5. Nah, jika eksemplar yang kedua ini sudah selesai, maka dia lanjut ke eksemplar yang ketiga. Nah, di eksemplar ketiga ini juga sama. Jadi sesuai yang kita input tadi, apakah eksemplar yang kita input tadi itu dia 20 minimalnya, atau 10 minimalnya, atau 5. Jika sudah, maka dia langsung ke total harga. Nah, di sini total harganya itu adalah price-nya yang pertama tadi ditambah price yang kedua tadi, buku yang kedua tambah yang ketiga. Lalu setelah kita sudah menginputnya dan sudah di progress di sini, sudah dieksekusi, maka kita tinggal mengoutputnya. Maka outputnya itu kita menggunakan topik set total harga, 2, di mana yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, berarti 2 angka di belakang koma. Nah, begitulah kira-kira nanti programnya akan berjalan. Maka mari kita coba programnya. Baik, yang pertama kita akan menginput ISBN untuk jenis eksemplar yang pertama. Kita input lagi harga untuk jenis eksemplar yang pertama. Kemudian kita input lagi jumlah dari eksemplar yang pertama.
Kemudian kita input jumlah ISBN X lamper yang jenis kedua. Kemudian kita input harga jenis X lamper yang kedua. Kemudian jumlah X lamper yang kedua. Kemudian kita input lagi ISBN X lamper yang pertama. Kemudian harganya juga masih yang pertama. Dan kita input adalah jumlah dari X lamper yang pertama kita kurangkan 1, di mana diminta di soal dikurang 1, jadi kita tulis minus 1. Sekarang kita input ISBN jenis X lamper yang kedua. Kita input nilainya juga, harganya yang 14,15. Kemudian kita input lagi jumlah dari X lamper yang kedua ini, kita tambah 4. Jadi kita tambahkan triple dash untuk menghentikannya. Akan menghasilkan 97,07. Nah, jadi program kami sudah sesuai dengan yang diberikan atau instruksi yang diberikan. Jadi program kami sudah sesuai dengan yang diberikan, di mana itu sesuai dengan contoh yang ada di sini. Kami menginput ISBN yang pertama dan juga kami menginput 2 buku yang berbeda, di mana itu ISBN-nya 97 yang ini dan juga yang ini dengan harga yang juga berbeda, yaitu yang ini serta yang 14,15 ini. Nah, yang pertama itu jumlah example-nya pada buku yang pertama itu 1 dan yang buku kedua itu ada 3. Nah, dengan demikian maka nilai transaksinya itu pada awalnya itu 78,43 di bagian sini. Nah, karena dia ada insentif potongan harga BMPL, maka pelanggannya itu dapat dengan bebas apakah dia ingin menambah atau mengurangi bukunya, eksemplar dari pesanannya itu. Nah, sebagai contoh pelanggannya itu mengurangi sejumlah 1 buku, jadi min 1. Jadi di sini buku yang pertama itu dikurangi 1, dia tidak jadi membelinya gitu. Jadi min 1 eksemplar, maka hasilnya ini adalah 0. Dan buku yang kedua dia menambahkannya 4. Jadi 3 ditambah 4 untuk buku yang kedua. Nah, jadinya seperti dalam program tadi itu kuantitinya itu maka dia dikali dengan price-nya, di mana 14 kali 7. Nah, 14,15 kali 7 itu 99,5. Nah, di sini kan ada dia 1 eksemplarnya itu yang memenuhi minimumnya itu, yaitu minimal 5. Berarti dia mendapatkan diskon 2%. Jadi di sini dia mendapatkan 22%, sehingga hasilnya itu menjadi 97,07. Begitulah program ini yang tadi saya jelaskan dan rekan saya jelaskan. Nah, untuk programnya berarti sudah berhasil, maka di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mengumpul tugasnya. Maka pertama-tama kita save dulu, lalu kemudian kita save ke GitHub. Setelah kita save, maka kita mengubahnya menjadi sebuah kode, di mana kodenya itu dalam bahasa Java. Setelah kita kode Java, maka kita memasukkan template seperti yang diminta oleh tugasnya tadi, disuruh. Kemudian kita menyalin kodenya. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code-nya, di mana di sini kita memasukkannya ke bagian Java-nya. Kita mengkopinya di bagian sini. Setelah kita copy, maka kita save. Setelah kita save, maka kita pergi ke GitHub desktop kita. Lalu nanti di sini ada programnya seperti ini. Setelah itu nanti kita masukkan summary kita sudah menyelesaikan tugas atau sudah menyelesaikan persoalan. Lalu kita commit to master. Kemudian setelah kita mengcommit to master, maka akan ada opsi push origin. Lalu kita klik push origin. Berhubung kami sudah push origin, maka dia akan langsung ke akun GitHub kita. Nah, setelah dia sudah push origin, maka dia akan ada di sini pending dulu, diperiksa dulu apakah benar sukses atau fail. Nah, jika sukses maka akan seperti ini, jika fail akan tanda salah. Lalu untuk kesulitan yang kami hadapi itu berada di bagian percabangannya, di bagian if-nya ini, di mana kami sedikit bingung untuk menggunakannya dikarenakan menggunakan banyak assign dan inputnya lagi. Nah, karena kami sudah bekerja sama untuk membuatnya, maka kami menemukan solusinya. Lalu kemudian setelah menemukan solusi untuk kesulitan di sini, kami juga kesulitan dalam membandingkan ini, dikarenakan dia itu ada 3
buku, ada 3 jenis eksemplar yang akan dibandingkan. Jadi kami berpikir untuk membuatnya dalam satu aja, ternyata tidak bisa, maka kami membuatnya dalam 3 jenis yang berbeda. Lalu hanya itu saja yang mungkin bisa kami presentasikan. Saya dengan nama Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya Saya Margaret Bukar Sitompul dengan NIM 12S24006. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak. Kami ucapkan terima kasih.